Macam-macam ukuran pemusatan data di sini ada 3. Yang pertama, mean atau rata-rata. Yang kedua, median atau nilai tengah. Dan yang ketiga, modus atau data yang sering muncul. Mean atau rata-rata pada data tunggal. Sebelumnya, data tunggal adalah data yang belum dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Contohnya, ada 2, 3, 5, 9, 7, 7, 5, 5, dan seterusnya sebanyak n data. Untuk rumus rata-rata data tunggal adalah jumlah semua nilai dibagi banyaknya data, atau X bar sama dengan sigma X dibagi N, dengan keterangan sigma X adalah jumlah semua nilai data dan N adalah banyaknya data. Untuk contoh soalnya, nilai ulangan semester Bobby adalah sebagai berikut: 70, 70, 75, 80, 75, dan 72. Hitunglah nilai rata-rata ulangan tersebut. Untuk rumus rata-rata yaitu jumlah seluruh nilai dibagi banyaknya data. Maka dari itu, semua nilai ulangan Bobby kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan seberapa banyak Bobby telah ulangan. Sehingga menjadi 70 ditambah 70 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 75 dan ditambah 72, kemudian hasilnya dibagi 6, yaitu 442 dibagi 6 hasilnya adalah 73,7. Jadi rata-rata nilai ulangan semester Bobby adalah 73,7. Selanjutnya, mean atau rata-rata pada data kelompok. Data kelompok adalah data yang dituliskan dalam bentuk tabel dan dikelompokkan dalam interval-interval tertentu. Di sini rumus rata-ratanya yaitu ada X1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2 ditambah seterusnya sampai Xn dikali Fn per F1 ditambah F2 dan seterusnya sampai Fn, atau bisa kita singkat menjadi sigma Fn dikali Xn dibagi sigma F, di mana Xn adalah nilai sebanyak N dan Fn adalah frekuensi ke N, tergantung contoh soalnya. Data kelompok yang dipelajari dalam jenjang MI adalah data dalam bentuk tabel ataupun diagram. Sekarang kita akan bahas yang dalam bentuk tabel dulu. Di sini sudah ada berat badan siswa kelas 3 SD ceria disajikan dalam tabel berikut ini. Berapakah rata-ratanya? Di sini kita lihat sudah ada masing-masing berat badannya dan juga sudah ada masing-masing banyak siswanya. Maka kita gunakan rumus yang tadi, yaitu X bar sama dengan sigma Fn dikali Xn per sigma F. Maka di sini kita kalikan masing-masing datanya, yaitu 24 dikali 1. Artinya berat badan 24 ada 1 siswa ditambah 25 dikali 4. Berat badan 25 ada 4 siswa. Seterusnya 26 dikali 2 ditambah 27 dikali 4 ditambah 28 dikali 4 ditambah 29 dikali 3 ditambah 30 dikali 2. Kemudian dibagi dengan banyaknya seluruh siswa, yaitu 1 ditambah 4 ditambah 2
ditambah 4, ditambah 4, ditambah 3, ditambah 2. Dan hasil akhirnya yaitu 543 dibagi 20, hasilnya adalah 27,15. Selanjutnya untuk data kelompok dalam bentuk diagram batang. Untuk menentukan mean data dalam bentuk diagram batang, kita harus mengalihkan data masing-masing nilai dengan jumlah frekuensi masing-masing nilai. Kemudian baru kita bagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Konsepnya sama seperti yang tabel tadi. Maka di sini kita bisa menghitung mean nilai IPA berdasarkan diagram batang tersebut adalah sebagai berikut. X bar sama dengan, pertama kita lihat yang nilainya 4, yaitu ada 2 siswa. Jadi 4 dikali 2 ditambah yang nilainya 5, ada 2 siswa. 5 dikali 2 ditambah yang nilai 6, ada 6. Ditambah 6 dikali 6 ditambah 7 dikali 9. Kita lihat yang nilainya 7 itu ada di antara 8 dan 10, berarti yang nilai 7 itu ada 9 siswa. Ditambah 8 dikali 6 ditambah 9 dikali 2. Kemudian kita bagi dengan banyaknya frekuensi atau banyaknya anak. Di situ ada 2 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 2, dan hasilnya adalah 183 dibagi 27 sama dengan 6,78. Selanjutnya, untuk menentukan mean dalam bentuk diagram garis, konsepnya sama seperti diagram batang. Kita kalikan masing-masing nilai dengan banyaknya masing-masing frekuensi, kemudian kita bagi dengan jumlah seluruh frekuensinya. Di sini sudah ada data nilai ulangan matematika kelas 6. Maka untuk menghitung meannya adalah kita lihat yang nilainya 4. Ada 3 siswa, berarti 4 dikali 3 ditambah yang nilainya 5, ada 4 siswa, ditambah 5 dikali 4, yang nilai 6 juga 4 siswa, ditambah 6 dikali 4, ditambah 7 dikali 7, ditambah 8 dikali 11, ditambah 9 dikali 8, ditambah 10 dikali 3 dibagi banyaknya seluruh siswa, yaitu 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 8 ditambah 3. Setelah dikalikan dan dijumlahkan, hasilnya menjadi 295 dibagi 40. Hasilnya yaitu 7,37. Selanjutnya, untuk data kelompok juga ada namanya gabungan dua data. Berarti di sini ada 2 kelompok data yang diketahui. Misalnya ada 2 kelompok data. Data pertama sebanyak N1 dengan meannya yaitu X bar 1. Dan data kedua sebanyak N2 dengan meannya adalah X bar 2. Maka jika kedua kelompok tersebut digabungkan, rumus X bar gabungannya adalah N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 per atau dibagi N1 ditambah N2. Untuk contoh soalnya, mean hasil ulangan matematika kelas A yang berjumlah 20 siswa adalah 83. Sedangkan kelas B yang berjumlah 25 siswa, meannya adalah 80.
Yang ditanyakan adalah tentukan mean ulangan matematika kedua kelas tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah ketika kelas A dan kelas B digabungkan, berapakah rata-ratanya? Kita gunakan rumus mean gabungan tadi, yaitu banyaknya siswa kelas A kita kalikan dengan rata-ratanya, yaitu 20 dikali 83, ditambah banyaknya siswa kelas B dikali dengan rata-ratanya, yaitu 25 dikali 80, dibagi jumlah siswa kelas A ditambah jumlah siswa kelas B, yaitu 20 ditambah 25. Hasilnya adalah 1660 ditambah 2000 dibagi 45 sama dengan 81,3. Sekarang kita akan menentukan median data tunggal. Yang perlu diingat dalam median adalah data ganjil dan juga data genap. Di sini ada dua rumus, yaitu untuk data ganjil kita bisa gunakan rumus median sama dengan data ke N ditambah 1 dibagi 2. N itu adalah banyaknya semua data. Sedangkan untuk data genap, median sama dengan data ke N dibagi 2 ditambah N dibagi 2 ditambah 1 per 2. Ini adalah untuk data genap dan juga data ganjil yang perlu kalian ingat. Jika kita tidak menggunakan rumus, cara menghitung median dalam data ganjil adalah kita urutkan dulu data yang kecil sampai yang besar. Kemudian kita cari nilai tengahnya pada data tersebut. Contohnya, tentukanlah median dari data 3, 5, 2, 4, 6, 8, dan juga 7. Ini datanya belum berurut, maka kita urutkan dulu dari yang terkecil, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka dari data ini kita sekarang cari tengah-tengahnya, nilai tengahnya, yaitu 5. Ini adalah tidak menggunakan rumus atau secara langsung. Sedangkan jika menggunakan rumus, kita hitung dulu datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Datanya yaitu data ganjil. 7 itu angka ganjil ya. Maka sama kita urutkan dulu. Setelah diurutkan kan sama ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita masukkan rumusnya. Untuk data ganjil, meannya adalah data ke N ditambah 1 dibagi 2. N-nya adalah 7. 7 ditambah 1 dibagi 2. 7 ditambah 1, 8 dibagi 2, yaitu 4. Bukan 4 ya hasilnya, tapi data keempat. Kita hitung dia data keempat adalah 5. Jadi hasilnya sama ya, menggunakan rumus ataupun dengan cara langsung. Selanjutnya median untuk data genap. Langkahnya kita urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena ini genap, kita cari dua nilai tengahnya, lalu dijumlahkan dan hasilnya dibagi 2. Di sini ada contoh soalnya 2, 4, 3, 4, 4, 5. Datanya belum urut, maka kita urutkan dulu menjadi 2, 3, 4, 4, 4, 5. Jika kita gunakan cara langsung, maka kita cari dua nilai tengahnya yang kita dapat, yaitu 4 dan juga 4. Kita jumlahkan dibagi 2. Hasilnya adalah 8 dibagi 2 sama dengan 4. Lalu bagaimana jika kita menggunakan rumus?
kita sudah ketahui bahwa datanya adalah genap, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya datanya. Maka kita masukkan rumusnya. Median data genap sama dengan data ke N per 2. Berarti 6 per 2 ditambah hasil dari N per 2 ditambah 1. 6 per 2 ditambah 1. 6 per 2 adalah 3, ditambah 6 per 2 ditambah 1, hasilnya adalah 4. Jadi data ketiga ditambah data keempat, hasilnya dibagi 2. Kita lihat data ketiganya yaitu 4, data keempatnya yaitu 4. Kemudian dijumlahkan dibagi 2, hasilnya sama, yaitu 4 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 4. Selanjutnya, untuk menentukan modus data tunggal. Modus itu adalah data yang sering muncul atau yang paling banyak muncul. Di sini kita akan menentukan modus data tunggal yang datanya sedikit dulu nih. Kita bisa menentukannya dengan cara langsung. Kita lihat data yang paling banyak muncul, ada contohnya yaitu modus dari 2, 5, 5, 5, dan 4 adalah 5, karena kita lihat di sini 5 ada 3, 2 hanya ada 1, dan 4 juga hanya ada 1. Namun, jika datanya banyak nih seperti ini, kita bisa mempermudahnya dengan cara membuat tabel lurus. Kita urutkan dulu nih dari yang paling kecil sampai yang paling besar, kemudian kita hitung jumlahnya masing-masing, dan untuk menentukan modusnya kita lihat frekuensi yang paling tinggi atau turusnya yang paling banyak. Dari data ini kita peroleh modusnya adalah 106. Selanjutnya, kita juga bisa menentukan modus dalam bentuk diagram. Di sini ada diagram batang yang pertama. Ada data jumlah lampion dengan masing-masing warnanya. Berapakah modusnya? Warna apakah modusnya? Nah, di sini kita lihat diagram batang dengan batang yang paling tinggi. Artinya dia menunjukkan frekuensi paling banyak, yaitu lampion berwarna orange dengan jumlah 7. Jadi modusnya adalah lampion berwarna orange. Kemudian apabila datanya dalam bentuk diagram garis. Di sini ada data nilai siswa. Sama, kita lihat nilai yang menunjukkan frekuensinya paling banyak, yaitu nilai 7 berjumlah 9 siswa. Jadi modusnya adalah nilai 7. Dan apabila datanya dalam bentuk diagram lingkaran, kita juga bisa menentukan modusnya. Di sini ada contoh diagram lingkaran rasa ice cream. Maka modusnya adalah kita lihat yang jumlahnya paling banyak. Di sini ada rasa strawberry, yaitu dengan jumlah 64. Kalau bentuknya dalam persen atau derajat, kamu pilih yang persen atau derajatnya paling besar dari yang lain, itu adalah modusnya.